Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Condro Wibawa di mata kuliah Jaringan Komputer. Oke, melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu network layer. Ya, hari ini kita akan mempelajari transport layer. Oke, outcome yang diharapkan dari teman-teman ketika selesai mempelajari materi ini adalah teman-teman mampu memahami lapisan transport dalam model referensi OSI. Kemudian mampu menjelaskan cara kerja lapisan transport dan mampu menyebutkan peralatan dan atau protokol yang bekerja pada lapisan transport. Oke, sebagai pengingat ya, model referensi OSI ya terdiri dari 7 layer dimulai dari physical layer hingga application layer. Transport layer adalah layer keempat ya yang bertugas menyediakan layanan untuk segmentasi data dan menggabungkan kembali data atau reassembling data yang diterima dari jaringan. Oke, jika kita sandingkan dengan TCP/IP layer, maka transport layer di OSI layer memiliki nama yang sama dengan di TCP/IP layer, yaitu transport layer. Protokol yang bekerja di layer ini adalah TCP dan UDP. Oke, transport layer merupakan layer keempat pada OSI layer dan pada TCP/IP layer merupakan transport layer merupakan layer keempat pada OSI layer dan merupakan layer ketiga di TCP/IP layer dengan nama yang sama yaitu transport layer. Transport layer bertugas menyiapkan data sebelum ditransmisikan ke dalam jaringan maupun sebaliknya menyiapkan data dari jaringan agar bisa dimanfaatkan oleh layer di atasnya yaitu application layer. Source dan destination komputer harus bersepakat ya bagaimana data dipecah ke dalam segmen, memastikan data tidak hilang dan memverifikasi kelengkapan data ya. Jadi di host maupun destination itu harus memiliki kesepakatan ya bagaimana data tersebut disegmentasi dan kemudian di reassembling lagi. Artinya harus menggunakan protokol yang sama ya di pengirim maupun di penerima. Nah, jika dianalogikan sebagai proses pengiriman paket di dunia nyata, kalau tadi network layer itu adalah kurirnya atau postman-nya, maka transport layer ini adalah petugas sorter di dalam gudang pengiriman. Ya, ketika data terlalu besar dan banyak, bisa saja lebih dari satu paket data gitu ya, petugas akan membagi data menjadi beberapa segmen ya dan memberi tanda agar antar segmen tadi tidak tertukar ya. Sehingga ketika sampai di gudang tujuan, petugas sorter tadi bisa dengan mudah menggabungkan segmen tersebut menjadi data kembali. Oke, jadi si petugas sorter ini misalnya dapat data gede nih ya, datanya satu kotak besar gitu kan. Kayaknya kurir tidak bisa nih ngangkut satu data ini. Katakanlah gedenya segede lemari gitu ya. Kan kurir pakai motor, nggak mungkin bisa nganter data yang sebesar almari atau lemari gitu ya. Maka petugas sorter ini akan membagi si data ini atau paket ini menjadi misalnya 4 bagian. Nah, masing-masing bagian nanti diberi tanda ya. Nah, kemudian baru dikasih ke network layer atau si kurir. Nah, kurir akan mengantarkan data tuh satu-satu ya. Satu paket, satu bagian, satu bagian, satu bagian dan satu bagian. Nah, kurir tidak peduli ya atau kurir tidak tahu menau bahwa data ini udah lengkap apa belum, dia nggak tahu. Tugasnya dia cuma mengirimkan data, itu network layer ya atau kurirnya. Nah, yang bertugas memastikan bahwa data itu sudah lengkap atau tidak, itu adalah petugas gudang atau sortir di gudang tujuan ya. Dia nanti yang akan ngecek ini datanya sudah lengkap atau belum gitu. Kalau belum lengkap, apa yang harus dilakukan? Kalau sudah lengkap, apa yang harus dilakukan? Itu tugasnya sorter yang ada di gudang. So, sorter di gudang pengirim dan gudang penerima itu harus memiliki standar atau protokol atau aturan yang sama, ya. Sehingga data yang tadinya dipecah ketika di reassembler itu menjadi
data yang sama atau data yang utuh. Oke. Nah, ini lebih detailnya lagi ya, cara kerja lebih detailnya lagi. Misalnya, saya punya data 1 dan data 2 ya di application layer ya. Ketika sampai di transport layer, maka data ini dipecah menjadi beberapa bagian. Nah, proses ini dinamakan dengan segmentasi. Ya, data 1 dipecah menjadi 4 bagian yaitu segmen 1.1 hingga segmen 1.4. Data 2 dipecah menjadi 4 bagian, jadi segmen 2.1 hingga 2.4. Nah, kemudian tiap-tiap segmen ini dikirimkan ke network layer. Nah, network layer akan mengirimkan segmen data ini bisa saja tidak urut, gitu kan? Bisa saja tidak urut, ya. Misalnya ini 11, 12, terus tiba-tiba 21, 22, baru nyambung 13. Kemudian 23, 14 dan 24. Ini kan tidak urut, ya. Tapi network layer tidak tahu, tugasnya hanya mengirimkan data. Nah, ketika data sampai di gudang atau di transport layer tujuan, maka transport layer tujuan itu akan mengassembler, akan membangun kembali segmen-segmen data tersebut menjadi satu data yang utuh kembali. Ya, jadi meskipun diantarnya nggak bareng, tapi ketika sampai di transport layer tujuan, itu data harus diassembly berdasarkan segmen data atau berdasarkan data yang pas atau data yang sesuai dengan identitasnya, ya, sehingga tidak mungkin tertukar-tukar. Nah, segmen data yang sudah didapat di transport layer itu nanti akan dikapsulasi lagi atau di reassembler lagi menjadi satu data utuh. Oke. Nah, proses dasar pada transport layer yaitu yang pertama, tracking individual conversation, segmenting data dan reassembling segment, dan identifying application. Kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama, tracking individual conversation. Ya, conversation adalah komunikasi atau pertukaran data antara source application dan destination application. Ya, misalnya saya mau ngirim chat ke teman saya, Budi. Ya, maka yang dinamakan conversation adalah pertukaran data ini, komunikasi antara saya dan Budi ini, antara saya dari source application si Budi dengan destination application-nya. Nah, di dalam satu komputer itu bisa saja memiliki banyak aplikasi, right? Ya, sehingga source and destination application-nya itu juga lebih dari satu. Ya, yang masing-masing aplikasi ini saling berkomunikasi dengan komputer lain di jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda. Ya, katakanlah di satu komputer saya menjalankan chat, menjalankan email, buka browser, lihat video dan macam-macam ya, itu menggunakan aplikasi yang berbeda. Chat misalnya menggunakan WhatsApp Messenger, googling pakai browser, ngirim email pakai Thunderbird, streaming video, buka YouTube dan lain-lain. Itu kan aplikasinya beda-beda. Ya kan? Sehingga source-nya juga berbeda-beda. Destination-nya juga berbeda-beda. Nah, tugas transport layer ini adalah memastikan bahwa conversation antar aplikasi antar network ini terjadi dengan baik. Ya, bahwa pesan yang saya sampaikan atau saya kirimkan melalui message messenger, ya, instant messenger di aplikasi saya itu diterima oleh instant messenger di aplikasi penerima. Bahwa email yang saya kirimkan dari aplikasi Thunderbird saya ini bisa kekirim atau diterima oleh aplikasi penerima email di komputer penerima. Nah, ini adalah tracking individual conversation, ya. Jadi apa yang dikomunikasikan itu tidak tertukar. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah segmenting data and reassembling segment, ya. Yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Karena ukuran data itu biasanya jauh lebih besar dari bandwidth tiap device dalam jaringan, gitu ya. Misalnya saya punya data film ukurannya 5 giga gitu kan. Bagaimana cara mengirim 5 giga ini melewati sebuah jaringan LAN katakanlah yang cuma punya bandwidth 100 mega.
Kan nggak masuk akal. Gimana caranya? Ya, maka file film yang 5 GB ini harus dipecah-pecah menjadi segmen data, ya, agar bisa ditransmisikan melalui bandwidth yang cuma 100 MB ini. Nah, itu adalah tugasnya transport layer. Oke. Nah, agar tidak tertukar, ya, tiap segmen data itu diberi informasi terkait aplikasi pengirim, tujuannya siapa, port yang digunakan berapa, dan lain-lain. Nah, data yang tadi dipecah-pecah menjadi segmen-segmen data tersebut, plus informasi mengenai aplikasi pengirim, aplikasi tujuan, port yang digunakan, dan lain-lain, itu kemudian dienkapsulasi sehingga istilahnya menjadi segmen data. Ya, begitu juga sebaliknya nanti ketika dia menerima PDU atau paket data dari network layer, maka transport layer akan mendeenkapsulasi paket data menjadi segmen, dan segmen tadi kemudian akan disusun kembali menjadi data utuh. Itu namanya reassembling segment. Dan tugas yang ketiga adalah identifying application. Di dalam komputer tentu terdapat banyak komputer. Ya, agar data yang diterima tidak salah aplikasi, maka tiap aplikasi harus diberi identitas unik. Ya, identitas unik ini disebut sebagai port. Data kemudian dikirimkan ke tiap port atau aplikasi yang sesuai. Ya, di dalam transport layer terdapat dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. Tiap port harus didefinisikan sebagai TCP atau UDP port. Ya, port berukuran 16 bit sehingga jumlah maksimal port di dalam satu komputer itu adalah 2⁻16 atau 65.356 port. Artinya kita bisa berkirim atau membuka aplikasi sebanyak 65.356 aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Beberapa contoh port yang umum digunakan antara lain adalah port 21 ya untuk FTP, aplikasi FTP, port 25 untuk SMTP, port 80 untuk aplikasi HTTP atau web ya. Oke. Kemudian protokol apa yang berjalan di transport layer ya? Ada dua protokol yang berjalan di transport layer, yaitu TCP atau Transfer Control Protocol dan UDP, User Datagram Protocol. Ya, masing-masing protokol ini memiliki karakteristik masing-masing dan digunakan untuk tujuan aplikasi masing-masing. Oke. Pada suatu kasus, seorang developer mungkin ya membutuhkan data yang dikirimnya itu diterima secara lengkap, ya. Seperti pada kasus ketika kita mengirimkan email, chatting, dan lain-lain, maka berdasarkan tujuan ini, maka protokol yang cocok digunakan adalah TCP, ya. Karena protokol TCP ini nantinya akan menjanjikan reliabilitas data. Nah, pada kasus lain misalnya, seorang developer membutuhkan real-time data dan transmisi yang cepat, ya. Misalnya saat menggunakan video call atau CCTV dan lain-lain. Maka protokol yang pas digunakan untuk kasus seperti ini adalah UDP. Ya, sehingga dua protokol ini bukan protokol yang saling mengalahkan atau saling menjatuhkan ya, akan tetapi dua protokol yang memang digunakan untuk case yang berbeda. Ya, saling melengkapi. Seperti itu ya. Oke, tadi sudah dibahas bahwa tadi sudah disinggung bahwa TCP itu menjanjikan reliabilitas data, ya, sehingga data yang dikirim itu harus sama dengan data yang diterima. Nah, berikut ada beberapa karakteristik dari TCP, ya, seperti pada tabel ini. Yang pertama, dia mampu melakukan segmentasi, ya, jelas karena transport layer. Kemudian pesan dikirimkan secara one to one, ya, artinya dari satu aplikasi ke aplikasi lain, one to one. Connection oriented, ya, sebelum data dikirim, dia akan membentuk koneksi terlebih dahulu, memastikan bahwa si destination host ini bisa atau sedang on, sedang bisa menerima informasi. Maka dia connection oriented. Full duplex, ya, artinya
komunikasi berjalan dua arah. Reliable, karena data bisa diandalkan, dan flow control, ada kontrolnya. Oke. Nah, 3 proses dasar pada TCP adalah tracking transmit data, acknowledging receive data, dan retransmitting acknowledge data. Ya, dalam menjaga reliabilitas data ini, TCP menggunakan three handshake method, yaitu metode yang digunakan untuk memastikan bahwa data itu benar-benar diterima oleh destination host. Oke, komunikasi yang dilakukan adalah unicast, yaitu artinya one on one, ya, satu host ke satu host lain, one on one, unicast. Ya, nah ini adalah beberapa informasi header yang ditempelkan kepada data sehingga menjadi segmen data. Yang penting adalah source port, destination port, and sequence number. Source port itu adalah port aplikasi pengirim data. Destination port adalah port aplikasi penerima data. Sequence number itu adalah nomor urut dari segmen. Ya, kan tadi data dipecah menjadi segmen-segmen. Itu harus diberi nomor urut. Ya, agar ketika nanti disusun kembali, di reassembling itu menjadi data yang utuh, yang benar. Ya, urutannya nggak acak-acakan. Maka perlu dikasih yang tadi sequence number. Oke. Nah, dalam melakukan komunikasinya, ya, di protokol TCP menggunakan handshake method atau metode jabat tangan, ya. Tujuannya adalah agar selalu dapat dilakukan sinkronisasi terhadap segmen data yang dikirim. Ya, jadi sebelum data dikirim, kalau menggunakan protokol TCP, ya, itu pasti dari host pengirim akan mengirimkan informasi tertentu dulu kepada destination host, yaitu mengirimkan perintah SYN atau flag SYN, ya, yang menandakan bahwa saya ingin melakukan sinkronisasi data loh, ya. Kemudian ini langkah pertama. Langkah yang kedua, setelah si destination host menerima flag sinkronisasi tadi, SYN tadi, maka host akan mengembalikan flag tersebut disertai dengan flag acknowledgement atau ACK. Ya. Kemudian diterima oleh komputer pengirim dan komputer pengirim akan mengirimkan data ke destination host. Ya, ada 3 langkah, maka disebut sebagai handshake method atau three handshake method. Oke, nah proses yang sama juga dilakukan ketika ingin mengakhiri koneksi. Ya, tadi kan untuk memulai koneksi. Ya, kalau untuk mengakhiri koneksi juga dilakukan proses yang sama. Ya, yang pertama, si komputer pengirim source-nya akan mengirimkan flag fin atau finish. Ya. Kemudian komputer destination akan menerima dan mengembalikan flag finish tersebut bersamaan dengan flag acknowledgement. Ya. Komputer source akan menerima flag acknowledgement tersebut dan mengirimkan kembali ke destination host sebagai tanda bahwa koneksi sudah benar-benar tertutup. Nah, kapan komputer source ini mengirimkan flag fin atau finish? Bisa 2 cara, ya. Yang pertama, ketika memang tidak ada lagi data yang dikirim, ya. Atau yang kedua, setelah melewati batas waktu tertentu, tidak ada data yang dikirim lagi atau time out lah. Misalnya setelah berapa detik atau mikro detik data tidak dikirim lagi, tidak ada data yang dikirim lagi, maka otomatis nanti si source hostnya ini akan mengirimkan flag finish. Gitu. Nah, berikut ini adalah beberapa protokol aplikasi yang menggunakan protokol TCP, ya, untuk transport layer-nya. Antara lain adalah HTTP, FTP, SMTP, Telnet, dan lain-lain. Ya, karena kesemua protokol ini membutuhkan reliabilitas data. Ya. Kemudian,
Protokol yang kedua yang berjalan di transport layer adalah UDP atau User Datagram Protocol. Ya, adalah protokol yang menyediakan fungsi dasar transport layer, yaitu mengirimkan segmen data saja. Ya, UDP tidak connection oriented atau connectionless, ya, dan tidak menggunakan prosedur yang kompleks seperti yang terjadi di TCP. Ya, kalau di TCP tadi kan ada prosedur namanya sequencing atau pemberian sequence number, ada flow control, ada retransmission, ada handshake method dan macam-macam. Di UDP tidak, ya, data dikirim saja. Oke, tidak ada prosedur kompleks yang macam-macam. Tapi meskipun begitu itu tidak menjadikan UDP kualitasnya di bawah TCP ya. Sekali lagi, ini bukan untuk saling menjatuhkan protokol, tapi mereka saling melengkapi. Ya, sesuai peruntukannya. Oke, nah ini adalah beberapa sifat atau karakter dari protokol UDP. Yang pertama, dia mampu melakukan segmentasi, ya jelas, karena dia transport layer. Kemudian connectionless, ya dia tidak perlu membuat koneksi dulu dengan destination host untuk mengirimkan data. Kemudian unreliable ya, karena memang datanya kadang-kadang tidak bisa dipercaya ya. Misalnya kalau teman-teman video call ya, katakanlah total video call tuh 20 detik gitu ya. Teman-teman di detik 1 sampai 10 tuh lancar. Kemudian di detik 15, 10 sampai 15 tuh macet. Ya, jaringannya macet. Nah, pas nyampe ke detik 16, kira-kira data yang nyampe itu data di detik ke-16 atau data ke-11 sampai 15 itu akan dikirim ulang. Ya. Pasti data ke-16 ya langsung ya. Artinya data ke-11 sampai 15 itu hilang. Ya. Tapi karena menggunakan protokol UDP, ya tidak apa-apa, memang seperti itu. Ya. Dia unreliable. Oke. Nah, prosesnya UDP melakukan segmentasi data, memecah data agar data dikirim dalam segmen kecil ya, sama dengan transport layer yang lain. Kemudian menyisipkan informasi sama, tapi informasinya tidak sebanyak informasi di TCP. Oke. Ya, hanya terdiri dari 4, source, destination port, length, dan checksum. Oke. Karena bersifat connectionless, maka ketika mengirimkan data, host pengirim itu tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu seperti yang terjadi pada TCP tadi. Ya, ini justru menyebabkan proses menjadi jauh lebih cepat karena tidak ada waktu yang terbuang. Ya, tidak perlu handshake-handshakean. Ya. Kemudian karena tidak terikat dengan host, maka pengirim tidak perlu menunggu acknowledgement dari penerima. Ya, data dikirim aja. Mau diterima atau tidak terserah, lengkap atau tidak terserah, mau tidak dipedulikan terserah. Ya, jadi cuman data dikirim aja. Ya, komunikasi bisa dilakukan dalam bentuk unicast, multicast maupun broadcast. Ya, kalau di TCP hanya unicast, ya, one on one, ya, karena butuh handshake. Handshake kan nggak mungkin one on many kan, ya. Maka kalau di UDP karena nggak perlu handshakean, data dilempar aja. Ya, bisa untuk dua arah, bisa dikirimkan ke banyak host sekaligus maupun broadcast atau pengumuman. Ya, karena tidak memerdulikan urutan segmen atau sequencing, maka data bisa dikirim tidak berurutan dan bahkan melewati rute yang berbeda network yang berbeda-beda atau melewati rute yang berbeda-beda. Ya, sehingga data yang diterima pun bisa tidak berurut ya, bisa ya, tapi ya semoga berurut gitu ya. Nanti yang bertugas ngurutin ada di segmen session sampai aplikasi ya, ada yang tugasnya ngurutin data ya. Tapi secara transport layer sebenarnya datangnya tidak berurutan, itu ya memang seperti itu gitu karakternya UDP. Oke. Nah, protokol yang digunakan protokol aplikasi yang menggunakan protokol UDP antara lain harus memiliki karakteristik yang pertama, mentolerir data loss. Ya, jadi kalau datanya hilang dikit-dikit, yaitu ya udahlah ya, wajar gitu. Misalnya kalau kita pakai VoIP atau Voice over Internet Protocol, kita telepon menggunakan internet, ya. Datanya hilang dikit-dikit, ya udahlah ya gitu ya. Atau video call, datanya
nge-lag sedikit-sedikit, ya udahlah ya. Itu artinya kita mentolerir data loss. Ya. Kemudian kita butuh kecepatan atau real time. Ya. Misalnya untuk live stream, ya kita kan butuhnya real time, ya kan? Video call, kita butuhnya real time, gitu kan? Kemudian unidirectional communication, ya, di mana related data tidak dibutuhkan atau bisa dihandle oleh aplikasi, ya. Misalnya download video atau buffering, ya. Download video kan apa namanya? Namanya download kan unidirectional communication, ya. Yang penting data datang aja gitu, masuk aja gitu ya. Nanti yang menyusunnya ya biarkan itu urusan si application layer. Atau aplikasi yang menggunakan mekanisme request dan replay sederhana, misalnya DNS dan DHCP. Ya, itu dari aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa menggunakan protokol UDP. Nah, ini beberapa protokol di application layer yang menggunakan protokol UDP, antara lain DHCP, DNS, VoIP, IPTV, dan lain-lain. Oke, rangkumannya transport layer ya. So, sebagai penutup di materi hari ini ya, transport layer adalah layer keempat dari OSI layer yang bertugas untuk memecah data ke dalam segmen dan menyusun segmen tersebut menjadi data kembali ya. Tugas utama dari transport layer adalah tracking individual conversation, segmenting data and reassembling segment, dan identifying application. Dua protokol utama di transport layer adalah TCP dan UDP. TCP, protokol yang reliable dan connection oriented, cocok digunakan untuk pertukaran data yang membutuhkan reliabilitas data. Contohnya, kirim email, chatting, dan web, dan lain-lain. Sedangkan UDP adalah protokol yang unreliable and connectionless, ya. Cocok digunakan untuk pertukaran data yang cepat, real time, dan data loss tolerance, ya. Contohnya video call, streaming, game online, dan lain-lain. Oke, saya kira cukup jelas penjelasan mengenai transport layer di pertemuan hari ini. Ya, apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Sampai ketemu di pertemuan dan pembahasan berikutnya. Terima kasih.